Halo, perkenalkan nama saya Alfibiana Bersitepu dengan NIM 2103066162 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi enzim. Pertanyaan pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur molekul enzim terdiri dari dua, yaitu apoenzim dan juga kofaktor. Gabungan dari kofaktor dan enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim adalah enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalis strukturnya bersama-sama dengan koenzim dan juga gugus logamnya. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim ini tersusun atas senyawa protein yang merupakan jenis yang paling mendominasi dari seluruh struktur enzim yang ada, bersifat labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, kofaktor. Kofaktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik atau protein, dan yang kedua ada anorganik. Kofaktor organik ini contohnya seperti vitamin, flavin, dan juga atau heme. Yang kedua, kofaktor anorganik, contohnya itu seperti ion logam, Mg, Mn, dan juga Fe. Ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalis primer, tempat mengikat substrat, dan juga stabilisator agar enzim tetap aktif. Yang kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama itu ada teori lock and key atau kunci gembok yang dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Menurut teori ini, enzim diibaratkan sebagai kunci dan substrat sebagai gembok. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, kemudian lepas dari enzim. Yang kedua, teori kecocokan reinduksi. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alosentrik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama itu oksiderutase. Reaksi ini berbentuk reaksi reduksi dan oksidasi atau transfer elektron dari satu substrat ke substrat lainnya. Contohnya itu seperti alkohol dehidrogenase. Yang kedua, transferase, transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lain. Contohnya eksokinase. Yang ketiga, hidrolase, bereaksi secara hidrolisis. Yang keempat ada liase, bereaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap. Contohnya itu seperti piruvat dekarbolisase. Yang kelima ada isomerase. Reaksi ini reaksi isomerasi, pembentukan ikatan seperti CC, CS, CO, dan juga CN, diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP. Contohnya itu seperti piruvat karboksilase. Yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat yang pertama itu enzim sebagai katalisator. Enzim ini merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim ini bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Dan juga dapat meningkatkan sampai 107 kali kecepatan reaksinya. Yang kedua itu, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas kataliknya itu bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat berbentuk sebagai katalis, misalnya itu RNA. Sifat yang ketiga itu enzim itu khusus.
Fungsi enzim itu tertentu. Setiap perubahan zat tertentu akan diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya, enzim katalis hanya digunakan untuk mengurangkan H2O2, kemudian amilase hanya untuk mengkatalis amilom sebagai substratnya. Yang keempat itu, enzim itu ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase yang bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Pertanyaan kelima, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Katalis bereaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasinya dengan cara membentuk senyawa antara atau mengabsorpsi zat yang direaksikannya. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Untuk itu, katalis dapat menempel pada bagian substrat tertentu dan akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Yang pertanyaan keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama itu suhu. Kerja suhu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka kecepatan enzim akan menjadi dua kali lipat sampai suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Yang kedua, pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan pH yang tinggi atau basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum itu 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum itu sekitar 8,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksinya adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasinya enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Yang keempat itu inhibitor. Aktivitas suhu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak dapat balik dan yang bekerja secara dapat balik. Penghambat yang irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas kataliknya. Sebagai contohnya itu adalah senyawa DFP yang menghambat enzim, yaitu enzim transmisi impuls syaraf. Kemudian penghambat yang reversible itu inhibitor yang reaksi kimianya dapat berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Contohnya, inhibitor reversible adalah EDTA. EDTA merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan protase logam karena kemampuannya dalam menggelar ion logam. Feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator dan juga penghambat atau inhibitor. Keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme ini biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Di sini terdapat enzim A, B, C, dan E serta substrat A, B, C, D, dan E. Pengontrolan model feedback inhibition ini di mana enzim yang bekerja pada tahap awal akan dihambat kerjanya oleh produk akhir, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan juga mencegah menumpuknya senyawa intermediat. Selama proses metabolisme,
banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme yang berbentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition ini dapat berlangsung di beberapa lokasi. Intinya, produk atau hasil yang dihasilkan oleh ikatan enzim dan substrat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya. Bisa terjadi di enzim A atau B atau C, D, dan E.